Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys, agar mimin tambah semangat. Oke, tanpa basa-basi lagi kita bacain novel Marital Back chapter 5747. Di sini diceritakan landasan saling percaya dan tekad untuk mempercayakan hidup seseorang kepada orang lain adalah kunci untuk membentuk formasi pertempuran. Master manusia tidak pernah kekurangan ini, dan itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Master Klan Tinta. Terlebih lagi mereka, karena Thundering Shadow adalah monster Rage Body, meskipun ada 6 yang hanya perlu mengordinasikan kekuatan Ouyang Li dan 3 Master Orde ke-8 lainnya. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang monster Rage Body. Situasi ini secara dengan menggunakan kesulitan membentuk array 5 arah untuk membentuk array 6 arah. Jadi meskipun dia belum pernah bekerja sama dengan mereka sebelumnya, ketika Ouyang Li dan yang lainnya muncul, Qi Yangkai menyatu dengan mereka menyebabkan formasi pertempuran bergeser sedikit. Hanya dalam waktu singkat formasi pertempuran selesai. Seolah-olah telah ditempa berkali-kali merasakan kekuatan ini, Meng Kuo segera menyadari bahwa dia berada dalam masalah besar. Saat pikiran ini melintas di benaknya, sebuah riak muncul di kehampaan dan rasa waspada memenuhi hatinya. Tombak panjang tampaknya ilusi melesat keluar dari kehampaan menuju wajahnya. Tombak ini berisi kekuatan gabungan yang keempat Master Ras Manusia Orde ke-8 dan Kaisar Agung Ras Monster. Kekuatan tombak ini begitu kuat sehingga menyebabkan kekosongan di dunia tunggu meledak dan tanda dao yang kacau dan hancur tersapu bersih. Tombak ini berisi konsep dao dari dao besar ruang dan waktu yang kaya, seolah-olah berasal dari satu titik di masa lalu menusuk ke masa depan. Tombak ini tak terduga dan penuh dengan variasi yang tak terbatas. Ekspresi Meng Kuo berubah drastis saat dia buru-buru mengumpulkan kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Kekuatan tinta tebal berubah menjadi penghalang, tetapi tombak itu mampu menembus semua penghalang tanpa hambatan, menyebabkan aliran darah tinta hitam mengalir keluar. Meng Kuo mundur mengertakkan giginya saat dia mundur. Yangkai mengikuti seperti bayangan. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi gambar tombak yang tak terhitung jumlahnya dan yang berganti-ganti antara cepat dan lambat. Konsep ruang dan waktu Great Dao bertukar dan berubah menjadi misteri tanpa akhir. 4 Master Orde ke-8 yang terhubung dengannya oleh formasi pertempuran mengikuti di belakangnya, membiarkan tubuh dan pikiran mereka bebas dan membiarkan Yangkai mengendalikan kekuatan mereka. Situasi di medan perang langsung terbalik. Yangkai yang telah ditekan ke titik di mana dia hampir tidak bisa bernafas sekarang mengambil inisiatif dan menang, menekan Meng Kuo ke titik di mana dia tidak bisa melawan. Dalam hal kekuatan saja, Yangkai dan yang lainnya yang telah membentuk formasi pertempuran seharusnya hampir sama dengan Meng Kuo, tetapi kekuatan tahu besar ruang dan waktu Yangkai kendalikan sangat mendalam. Dengan meminjam kekuatan Ouyang Li dan yang lainnya, Yangkai mampu menampilkan Great Dao miliknya sendiri. Setiap serangan yang dia lakukan saat ini tidak terduga. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan banyak, tetapi Meng Kuo yang melawan Yangkai bisa. Berkali-kali Meng Kuo yakin bahwa dia dapat memblokir semua serangan ini, tetapi hasilnya mengejutkannya. Serangan tombak yang berbeda terlalu sulit diprediksi di beberapa titik, menyebabkan dia membuat penilaian yang salah, mengakibatkan kerugian dalam pertahanannya. Seolah-olah serangan Yangkai tidak ditujukan padanya saat ini, tapi masa lalu ada masa depan. Dia ini membuat Meng Kuo merasa sangat tidak nyaman dengan kekuatan Yangkai. Apakah itu auranya sendiri atau kekuatan yang dia tunjukkan, mereka tidak kurang dari miliknya. Hanya ini saja sudah cukup untuk memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain. Di mana waktu dan ruang sangat kabur, dua sosok, satu mengejar dan satu melarikan diri, telah melintasi jarak yang tidak diketahui. Karena niat Yangkai, Meng Kuo tidak dapat memperoleh apapun. Tetapi dia tidak mau menyerah pada Yangkai seekor ikan besar, jadi dia hanya bisa mengejarnya. Pada titik ini Meng Kuo juga memperhatikan beberapa petunjuk. Meskipun dia tidak secerdas Menaya, dia masih seorang pesuruh Royal Lord dan memiliki banyak informasi tentang Yangkai. Setelah pengejaran yang begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Yangkai sengaja memancingnya? Meskipun dia bisa melihat poin ini, dia masih tidak tahu apa yang Yangkai rencanakan, atau apakah dia menyembunyikan semacam skema. Membuatnya merasa agak tidak nyaman antara mengejar dan melarikan diri. Void Great Dao bergetar dan mengalami evolusi kedua. Sama seperti yang pertama,
Itu terjadi dengan cepat tetapi juga berjalan dengan cepat, dan setelah transformasi tanda Dao yang hancur menjadi lebih lengkap. Yang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam Dao of Team dan Speed memiliki pemahaman yang jauh lebih intuitif daripada yang lain. Pembantu yang ingin dia temukan masih belum ditemukan. Tidak sampai saat terlalu ketika Yang tiba-tiba menyadari akibat kekerasan dari pertempuran di depannya. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Saat berikutnya dia mengerutkan kening setelah 2 evolusi gangguan yang dia terima selama penyelidikannya berkurang dari sebelumnya. Jadi Yang dengan cepat menyadari bahwa yang bertarung di depannya adalah penguasa ras manusia dan klan tinta. Di pihak ras manusia ada sekitar 4 atau 5 aura berbeda. Semuanya berada di Orde ke-8. Bagi mereka untuk dapat berkumpul bersama begitu cepat, kemungkinan mereka telah menggunakan bantuan belenggu fisik dan memasuki tungku semesta. Adapun masalah klan tinta yang menghadapi mereka, auranya sangat tirani, jelas menunjukkan kekuatan Royal Lord. Dia jelas seorang pseudo Royal Lord. Hal terburuk terjadi sepanjang jalan. Yang berharap untuk bertemu dengan setidaknya 3 Master Orde ke-8. Dengan cara ini, dengan menggabungkan kekuatan dengannya dan Thunder Shadow, mereka dapat dengan mudah membentuk area 5 arah dan memberi pelajaran pada Raja Semu ini. Area 5 arah Orde ke-8 biasa hampir sebanding dengan pseudo Royal Lord. Tetapi dengan dia sebagai mata formasi pertempuran, peluang mengalahkan batuan pseudo Royal Lord cukup tinggi, tetapi membunuhnya memang agak sulit. Jika dia bertemu 1 atau 2 Master Orde ke-8 itu akan diterima. Ini adalah situasi yang paling mereka takuti untuk dihadapi. Ada beberapa Master Orde ke-8 yang bertarung melawan pseudo Royal Lord. Apa yang dia lakukan benar-benar menjadi kenyataan. Jadi ketika Yang memperhatikan keributan itu, dia secara berbalik berharap untuk memancing para pengejar pergi. Definisi dari pseudo Royal Lord tidak lebih lemah dari Yang bisa merasakan keributan di sana, dan Menggue yang mengejarnya secara alami bisa. Setelah ragu-ragu sejenak, Menggue berbalik dan terus mengejar Yang. Melihat ini, Yang menghela nafas lega. Tuan pseudo ini tampaknya tidak terlalu pintar. Jika ini mau naik, dia pasti tidak akan mengejarnya. Saat dia memikirkan ini, Menggue tiba-tiba berhenti. Tampaknya menyadari sesuatu saat dia berteriak ke arah punggung Yang. Aku akan membunuh ras manusia itu dulu, lalu aku akan berurusan denganmu. Setelah melampiaskan amarahnya, dia segera berbalik dan terbang menuju arah pertempuran. Namun sebelum dia bisa pergi jauh, ruang di depannya berdesir dan sesosok tubuh bergegas keluar dari riak, memegang tombak panjang di tangannya dan mengirimkan serangkaian gambar tombak ke arahnya. Menggue tampaknya telah mengantisipasi situasi ini dan tertawa keras saat dia meninju. Saat gambar tombak runtuh Yang dikirim terbang, sementara sosok Menggue hanya berhenti sejenak, indikasi yang jelas dari kekuatan mereka. Dalam